konsep ya, sebuah cara untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya supaya dapat berinteraksi. Topologi jaringan ini sangat bermacam-macam. Yang umumnya sekarang yang digunakan, yang paling sering digunakan adalah salah satu topologi star. Next, topologi star ini manfaatnya sangat luar biasa, kelebihannya ya, karena topologi ini sekarang sudah banyak digunakan ya. Tentunya salah satu dengan kemudahannya, dia akan saling terhubung satu sama lainnya, saling dapat berinteraksi. Tentunya efisiensi yang digunakan dalam topologi ini itu sangat luar biasa. Kita bisa lihat di gambar ini ada beberapa klien yang dihubungkan ke dalam satu server. Nah, klien-klien inilah nanti mereka akan saling berkomunikasi, dan ketika ada gangguan atau ada trouble, dia tidak akan memutuskan jaringan lainnya. Jadi satu klien ketika ada trouble, nah dia klien lainnya nggak akan terganggu. Nah, jadi ini salah satu kelebihan ya yang dihadirkan oleh topologi star ini ya. Ya, next, kita tadi sudah lihat gambar topologi jaringannya. Sekarang ini ada beberapa kelebihannya. Bersifat fleksibel ya, tentunya dalam penerapannya sangat fleksibel dan mudah. Lalu keamanan datanya juga tinggi. Lalu mudah dalam mendeteksi ketika ada permasalahan atau kerusakan ya. Lalu jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap dan tidak menimbulkan masalah pada komputer lainnya. Itu kelebihan topologi star ya, cukup menarik ya. Selanjutnya, di samping ada kelebihan, ada kekurangan memang. Nah, kekurangan dari topologi star ini biayanya cukup mahal ya, karena menggunakan banyak kabel. Nah, kabel-kabel ini memang diterapkan di topologi star ini fungsinya untuk mengirimkan data atau untuk berkomunikasi. Jadi memang penggunaan kabelnya ini cukup banyak, dan beberapa kekurangan lainnya. Ya, selanjutnya, selain ada topologi star, kita ada namakan topologi bus. Ini topologi lainnya ya. Jadi cukup banyak topologi jaringan itu, salah satunya topologi bus. Nah, topologi bus ini seperti yang rekan-rekan bisa lihat di layar ya. Ada klien atas bawah, lalu di tengah-tengah ada server. Nah, ini topologi bus ini ketika dia ada satu jaringan atau satu kabel atau satu klien yang ini, yang topologi bus ini ketika ada satu komputer atau satu klien atau satu jaringan yang rusak, itu akan berimbas ke semua. Makanya topologi bus ini penggunaannya sekarang tidak cukup banyak karena relatif mungkin lebih agak sulit ya dalam penerapannya juga, dan dalam ketika mengatasi sebuah trouble. Next. Nah, tapi topologi bus ini juga ada kelebihannya. Hemat biaya pemasangannya karena mudah juga tentunya ya, dan dapat dikembangkan ya sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan banyak kabel ya. Ya, next. Nah, selain ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kekurangannya itu tidak stabil. Nah, jika salah satu komputer mati, maka semua jaringan akan terputus, terganggu. Nah, inilah salah satu kekurangan yang dimiliki topologi bus, dan beberapa kekurangan lainnya. Next. Nah, di dalam jaringan itu kita kenal namanya OSI layer. Nah, OSI layer ini adalah model desain jaringan yang dirancang oleh ISO ya, internasional organisasi, dan memang OSI layer ini berfokus pada protokol jaringan ya. Jadi supaya bagaimana cara mereka berkomunikasi satu jaringan dengan jaringan lainnya itu diatur oleh OSI layer ini ya. Next. Di dalam OSI layer itu dibagi menjadi 7 layer. Layar-layar ini memiliki fungsi-fungsinya sendiri, tentunya untuk mensupport ya, mencapai satu tujuan ya. Jadi OSI layer ini dibagi dalam 7 layer. Next. Sekarang rekan-rekan bisa melihat ini 7 layer OSI yang kita selama ini pakai penggunaannya ya. Kalian bisa lihat seperti fungsinya ini untuk menunjang aplikasi ya, untuk menambahkan MAC address, dan banyak lagi fungsinya ya. Next. Selain ada OSI layer, ada namanya TCP/IP. Nah, TCP/IP ini adalah merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi memang ini untuk mengatur komunikasi data, juga untuk proses tukar-menukar data ya dari satu komputer dengan komputer lainnya. Next. Di OSI layer tadi ada 7 layer. Nah, di TCP/IP ini ada 5 layer ya. 5 layer inilah sebetulnya saling berhubungan ya. Kembali lagi bahwa mereka bertujuan untuk tugasnya masing-masing dalam mencapai satu tujuan. Nah, rekan-rekan bisa lihat ya di layar ini OSI layer dengan TCP/IP mereka memiliki fungsinya sendiri-sendiri.